أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat beserta salam tentu kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau menjadi penutup para nabi dan para rasul, serta salah satu manusia yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban risalah dakwah yang sangat-sangat agung, sehingga beliau dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kitabullah, kitab Allah yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang tentu harapannya yang tentu dengan harapannya Al-Qur'an tersebut menjadi satu kitab yang menjadi pedoman untuk kita semua. Saat kita punya masalah, ya kita kembali kepada Al-Quran. Kita tidak punya masalah, tetap baca Quran, ya, harapannya begitu. Nah, sehingga di antara ciri daripada orang-orang yang beriman adalah mereka yang selalu menjaga hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu menjadi salah satu ciri daripada orang yang beriman. Nah, kenapa demikian? Ya, karena Al-Quran merupakan satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang menghimpun seluruh aspek syariat, seluruh aspek keilmuan, seluruh aspek hukum-hukum itu terkandung dalam satu kitab tersebut. Nah, sehingga bagi orang-orang yang beriman yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tanpa melalui Al-Qur'an, tentu jalan tersebut akan sangat susah untuk ditempuh. Nah, sehingga harapannya dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang khusus di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada orang yang juga mereka dekat dengan Al-Qur'an, tapi Al-Quran itu tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka, gitu. Sehingga Nabi SAW bersabda, yafrukuna minad dini kama yafruku, ada orang-orang yang mereka itu mudah sekali keluar dari aturan-aturan agama, sebagaimana keluarnya mereka itu digambarkan seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Tidak ada aba-aba, tidak ada jeda, langsung melesat. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pemahaman mereka, hubungan mereka, dan interaksi mereka dengan Al-Quran itu sangat-sangat tipis. Yang paling penting adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran sangat-sangat tipis. Sehingga mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk memahami Al-Quranul Karim. Karena tahapan Al-Quran yang paling awal itu memang membaca Al-Quran. Nah, kita semua sedang berada di tahapan itu. Mungkin kita gemar membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, tapi yang tentunya diharapkan agar kita menjadi hamba pilihan Allah bukan sampai pada tahap membaca saja. Jangan puas dengan kita baru membacanya saja, tapi lengkapi diri kita dengan amalan lain, yaitu mentadaburinya lalu mengamalkannya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ulumul Quran kita, yaitu tentang qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran.
Nah, karena ini kisah-kisah, otomatis yang menjadi objek bahasannya adalah rentetan kisah-kisah dari setiap surat, dari setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu manfaatnya mungkin kita bisa mengulang kembali bagaimana hasil yang sudah kita pelajari mungkin sebelumnya gitu ya. Kita pernah membaca kisah siapa, kisah ini, kisah itu gitu dalam Al-Quran, insya Allah akan dibahas. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, hampir beririsan antara perumpamaan dengan kisah. Karena kebanyakan kisah-kisah dari Al-Quran pun itu disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan kisah ada istilah, tentu ada makna. Beda istilah, beda makna. Kita sering berkata kepada anak kita mungkin, ayo kita bercerita dulu, ayo sini bapak bacakan dongeng dulu. Nah, ada dongeng, ada kisah. Ini dua hal yang berbeda, dua kata yang berbeda. Baik menurut KBBI, menurut ulama ahli bahasa, mereka menyimpulkan dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Kisah itu secara bahasa kalau dilihat dari kamus artinya alur atau rangkaian kejadian yang terjadi gitu. Jadi ada sebuah rangkaian kejadian di masa lalu yang terjadi baik pada diri seseorang, baik itu suatu peristiwa dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga kalau kita sambungkan kisah-kisah Al-Quran atau bahasa Arabnya qasasul Quran. Qasasul Quran itu adalah satu ilmu yang membahas tentang kisah-kisah, tentang jejak-jejak umat dan Nabi terdahulu. Nah, karena ini kisah tentu ada aktornya, ada pelakunya. Siapa? Salah satunya para Nabi. Kemudian ada juga umat-umat terdahulu. Kita mungkin sering baca Al-Quran, kita lihat kadzabat qablahum qaum Nuh, ada kaumnya Nuh, ada kaum Ad, ada kaum Thamud. Siapa? Nah, kita sudah kenal mereka kah? Atau belum? Atau Ashabul Ukhdud. Nah, siapa? Mungkin yang enggak asing dari kita Ashabul Kahfi. Ya, enggak terlalu asing. Kalau Ashabul Ukhdud, nah bisa jadi masih asing untuk kita. Padahal itu merupakan satu rentetan, satu rangkaian kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng itu sifatnya fiktif gitu ya. Bisa jadi dongeng itu sifatnya itu fiktif atau imajiner gitu. Hanya hayalan-hayalan belaka. Sehingga kalau kita lihat dongeng-dongeng itu kan judul-judulnya atau isi-isinya sesuatu yang memang hanya untuk menghibur saja, padahal faktanya tidak ada. Makanya kalau kata orang Sunda, dongeng itu singkatan dari ngabobodo budak bengeng gitu ya. Jadi biar anak nggak cengeng, ya kita ceritain apa aja lah gitu. Yang penting anak nggak nangis, yang penting anak bisa tidur. Nah, kalau kisah tidak seperti itu. Kalau kisah yang dimaksud khususnya kisah-kisah Al-Quran itu sama, rentetan peristiwa, kejadian yang terjadi yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu fakta. Walaupun nanti tidak lengkap identitas yang ada di dalamnya. Kalau kita mungkin lihat membahas atau membaca sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, oh itu jelas siapa tokohnya, tanggal berapa, tahun berapa. Nah, bisa jadi dalam Al-Quran tidak selengkap itu gitu. Karena memang bukan itu tujuan Al-Quran. Nah, tujuan Al-Quran yang paling utama adalah menyampaikan hikmah atau ibrah. Nah, istilah kisah ini diambil dari satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Ada istilah qasasa atau qasas. Qasas itu jamak dari kisah. Nah,
yang maknanya Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya mengikuti jejak mereka. Jadi kisah itu artinya jejak mereka, jejak semula. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, ayat ini menjelaskan ketika Nabi Musa mencari guru spiritualnya. Siapa? Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir bersama pembantunya berdua, mencari kesana kemari, mendapatkan berita bahwa ada Nabi Khidir itu ada di satu tempat. Di tempat ini dijelaskan detail tempatnya. Kemudian Nabi Musa menyisir tempat itu. Nah, ketika mulai kelihatan hilalnya di mana Nabi Khidir, Nabi Musa tahu, oh, ayo kita kembali ke tempat itu. Dengan cara apa? Dengan cara menyusuri jejak-jejak yang pernah dia lalui. Atau simpelnya gini, ketika Bapak hiking misalnya ke Gunung Salak, nah itu kan ada bekas jejaknya. Ketika naik lewat situ, turun pun harus lewat situ gitu ya. Nah, ketika turunnya dari gunung itu, nah itu menyusurinya sambil melihat jejak-jejak, itu istilahnya adalah kisah. Jadi kisah itu adalah kita kembali melihat, kembali menyusuri peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pernah dilalui oleh rentetan umat manusia di zamannya gitu. Nah, sehingga tidak heran dikarenakan Al-Quran memuat satu bahasan tentang kisah-kisah, maka tidak sedikit orang-orang yang meragukan keaslian kitab Al-Quran. Di antaranya kita mungkin mengenal sosok Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lainnya kita mengenal. Tapi ada satu tokoh yang cukup terkenal juga, yang mungkin jarang diketahui padahal pengaruhnya itu sangat-sangat berbahaya untuk kemajuan Islam, yaitu Nadhr bin Harith, Nadhr bin Al-Harith. Beliau itu salah satu tokoh Quraisy, pembesar Quraisy yang perannya itu cukup besar, khususnya dalam bab bisik-membisik gitu. Nah, jadi pembisik petinggi Quraisy gitu. Ketika misalnya Abu Jahal sudah mengakui, oh iya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan cerita biasa. Itu bisa jadi satu karya sastra yang sangat-sangat agung. Mustahil dibuat oleh manusia. Datang Nadhr bin Al-Harith. Apa sih? Mereka itu cuma membual saja. Urusan begitu saya juga mampu, kata Nadhr bin Harith. Nah, jadi sampai Abu Jahal goyah lagi. Sampai-sampai petinggi Quraisy yang tadinya mulai tersentuh oleh cahaya Al-Quran, mereka menjadi gengsi lagi, menjadi sombong lagi, dan tidak mengaminkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga peran dari Nadhr bin Harith ini cukup besar dalam memadamkan syiar Al-Quran. Bahkan perkataan Nadhr bin Harith yang diabadikan dalam Al-Quran apa? In hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran ini bukan apa-apa. Al-Quran ini cuma dongeng-dongeng orang-orang zaman dahulu aja. Bukan kitab wahyu, bukan kitab Nabi, bukan. Ini cuma dongeng-dongeng orang lalu aja. Karena kenapa? Karena Nabi menyampaikan rentetan peristiwa umat-umat terdahulu, kisah-kisah terdahulu. Jadi disebutlah Al-Quran ini sebagai kitab dongeng sama Nadhr bin Harith. Bahkan bukan hanya itu saja. Di Mekah itu, di zaman Nabi, ada kebiasaan bahwa karena Nabi itu merupakan sosok keturunan dari kabilah yang besar gitu ya. Kabilah Bani Hashim, dan itu sangat dimuliakan, sangat diakui perannya oleh bangsa Quraisy, baik itu muslim ataupun non muslim yang ada di sana gitu. Nah, sehingga Nabi ketika berdakwah itu diberikan kesempatan. Nabi berduduk di tengah-tengah umat, di tengah-tengah orang Quraisy, Nabi duduk sambil membacakan Al-Quran. Nah, ketika mulai banyak orang-orang yang, wah, ternyata yang disampaikan Muhammad itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan hal-hal yang sangat menakjubkan, dan itu sangat masuk akal. Ketika orang-orang sudah mulai sadar akan hal itu, datang Nadhr bin Al-Harith, dijelaskan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ada orang yang membeli lahwal hadits liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Orang-orang yang tadi hampir masuk Islam itu diganggu oleh Nadhr bin Al-Harith dengan cara apa? Yashtari lahwal hadits, membeli budak-budak perempuan yang jago nyanyi gitu.
Nah, jadi penyanyi itu bisa menyesatkan, bisa melalaikan itu emang dari zaman dahulu, Pak. Nah, sekarang apalagi gitu ya. Dengan variasi genre musik yang beragam, wah, sangat-sangat melalaikan. Nah, membeli perempuan-perempuan yang pandai menyanyi. Kemudian apa? Mereka disuruh nyanyi, coba nyanyi lagu ini, Peter Pan misalnya, supaya orang-orang malas dengerin Quran lagi. Nah, emang gitu, Pak. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, apalagi menghafal Quran, lalu kita dengerin lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang melalaikan, wah itu pasti bertolak belakang gitu. Pasti muruluk gitu. Pasti berguguran hafalan Quran kita, ilmu Quran kita. Ya. Bahkan yang lagi rame ya, yang di medsos itu pengakuan sosok musisi, beliau menyatakan Al-Quran itu dan musik gak akan pernah bisa bersatu. Justru yang paling mudah dihafal itu Al-Quran daripada musik gitu. Nah, sehingga wah, cara yang dilakukan oleh Nadhr bin Harith adalah cara yang sangat-sangat menghinakan umat Islam. Sehingga orang-orang mulai terperdaya dengan nyanyian-nyanyian. Belum lagi nyanyian yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang dibuat olehnya, yang itu isinya adalah merendahkan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad, dan mengagungkan berhala-berhala mereka. Sehingga terkaburlah pemahaman-pemahaman mereka. Jadi kalau kita habis ngaji, kita scroll ada musik-musik, insya Allah Pak, berguguran apa yang sudah kita pelajari saat kita tahsin, saat kita kajian, saat kita ngafal, insya Allah gitu ya. Nah, sehingga Nadhr bin Harith ini menjadi sosok yang sangat mengerikan untuk menentang dakwah Al-Quran. Singkat cerita, Nadhr bin Al-Harith ini kelak dihukum mati oleh Nabi SAW karena dia ikut dalam peperangan Badar. Nah, di Badar itu dia ditangkap sama umat muslim, menjadi tawanan, tidak langsung dibunuh di medan perang, disimpan dulu. Nah, dia disiapkan tempat khusus, waktu khusus untuk dibunuh, untuk dieksekusi. Untuk apa? Untuk iktibar, untuk menjadi pelajaran bahwasanya orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memusuhi dan menghinakan ia secara terang-terangan. Dia disaksikan oleh seluruh umat muslim, dia dieksekusi dan dihukum mati dengan sangat-sangat hina. Nah, ini menjadi satu bukti nyata bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini bisa menjadikan satu kaum itu menjadi mulia, bisa menjadikan satu kaum itu menjadi sangat-sangat hina. Itu dikarenakan dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an, maka seperti itulah Allah memperlakukan kita, entah di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu jadi berkaitan dengan makna tentang kisah. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran itu, tadi disampaikan bahwa dalam Al-Quran itu tidak lengkap identitas kalau itu disebut sebagai kisah, karena tidak ada kapan itu terjadinya secara detail, tidak ada tempat terjadinya secara jelas itu di mana. Misal kita membaca ayat-ayat di surat Al-Kahfi, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, 300 sampai 309 tahun di satu gua. Nah, itu kan tidak dijelaskan siapa nama-nama ketujuh orang tersebut, kemudian di mana letaknya gitu ya. Saya pernah lihat di salah satu media sosial ada yang mempromosikan video tentang apa? Tentang gua Ashabul Kahfi. Kalau gak salah di Yordan, kalau gak salah Yordan ya Pak. Nah, gua Ashabul Kahfi. Terus ada guide-nya itu menjelaskan ini peristiwa ini. Di sini letaknya di wah. Tapi kalau dilihat-lihat itu kayak udah disetting gitu ya. Disetting rapih banget gitu. Terus ada satu jamaahnya bertanya, tapi katanya ini kelihatan terlalu diada-ada, kurang natural. Terus kata guide-nya, kalau mau natural ada di gua yang sebelah sana letaknya. Oh, emang ada berapa? Ada 6 katanya. Berarti yang mana? Gak ada yang jelas gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa kisah yang Allah sajikan dalam Al-Quran memang tidak memiliki identitas
yang lengkap, baik di mana letak aslinya, detailnya di mana, waktunya pun kapan, wallahu alam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang patut kita tekankan adalah Al-Qur'an itu bukanlah buku sejarah. Al-Qur'an itu bukan buku dongeng. Al-Qur'an itu adalah kitab wahyu yang menjadi sarana untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hikmah, dan menyampaikan hidayah untuk kita. Jadi tidak penting kapannya, di mananya. Yang penting adalah isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka, kata Allah, yang disajikan dalam Al-Qur'an, ibratun, terdapat banyak sekali ibrah, banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Nah, sehingga tujuan dari Al-Quran terdapat kisah-kisah tersebut adalah agar kita mau berfikir gitu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di mana letaknya, kapan terjadinya. Nah, sehingga para sebagian ahli tafsir menyampaikan bahwa itu adalah salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala sengaja, itu hal yang Allah setting agar apa? Membuka kesempatan untuk umat manusia melakukan penelitian. Karena tujuan dari ada kisahnya ini apa? Liulil albab, agar kita semua berfikir, melakukan penelitian dan seterusnya. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang nyata, walaupun ada yang sifatnya nanti goib. Nah, apalagi yang goib, tidak ada manusia yang mengalami, tidak ada manusia yang melihat secara langsung karena gaib. Nah, itu secara bukti empiris tentu akan sangat sulit dikatakan sebagai sebuah sejarah yang nyata gitu. Nah, tapi dalam membahas Al-Qur'an kita tidak bisa menggunakan logika secara keseluruhan, tapi perlu dengan sentuhan keimanan hati kita. Nah, sehingga kisah-kisah yang Allah sajikan perlu kita pahami dengan keimanan kita. Lantas apa tujuannya? Tujuan kisah dalam Al-Quran yaitu adalah untuk menetapkan Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyul ummi, seorang nabi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan literasi. Nabi yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat karangan, untuk membaca secara banyak buku-buku literatur zaman dahulu. Nabi Muhammad tidak punya tidak punya keilmuan seperti itu. Tidak bisa membaca buku-buku terdahulu, apalagi mengarang-arang, menulis-nulis gitu ya. Membuat blog itu enggak bisa. Nah, sehingga itu meyakinkan bahwa kok bisa ada kisah-kisah yang sama dengan kitab aku, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi disampaikan oleh Nabi yang punya keterbatasan. Nah, sehingga itu menjadikan penguat bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, yang sama diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu yang diakui oleh Yahudi maupun Nasrani. Yang kedua, kisah-kisah di Al-Quran itu bertujuan untuk apa? Untuk memotivasi Nabi, menjadi penghibur hati Nabi ketika Nabi capek atau ketika Nabi galau. Kita akui Nabi juga sama seperti kita. Basyarum mislukum. Nabi itu manusia biasa, pasti merasakan galau, capek, kecewa gitu ya, ketika menghadapi umatnya yang nakal gitu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah di Al-Qur'an untuk apa? Untuk memotivasi Nabi bahwasanya, wahai Muhammad, begini loh nabi-nabi terdahulu, mereka juga sama, melalui proses yang sama, fase yang sama, umatnya nakal-nakal, dakwahnya tidak mudah, bahkan ada yang sampai ratusan tahun, ribuan tahun dakwahnya tidak kunjung diterima dakwahnya gitu. Nah, sehingga itu menjadi penguat Nabi SAW untuk kemudian bangkit dan berdakwah kembali. Dan seterusnya sampai tujuan utamanya yaitu menjadi salah satu media, salah satu sumber untuk kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an agar mereka itu bisa bertafakkur.
Nah, lagi-lagi tujuan utama daripada kisah-kisah di Al-Quran adalah agar umat manusia bisa bertafakkur, bisa mensyukuri nikmat tentang syariat yang Allah turunkan ini. Ternyata tidak seberat umat-umat terdahulu. Bisa mensyukuri betapa ringannya konsekuensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan konsekuensi umat-umat terdahulu. Umat terdahulu zalim, berbuat keji, berbuat munkar, diazab langsung saat itu juga. Kita bisa jadi ditangguhkan sampai nanti di yaumil qiyamah. Itu pun kalau kita belum taubat. Kalau kita taubat, udah dihapus. Di hari kiamat nanti enggak berlaku lagi hukumannya. Nah, itu hal yang patut kita tafakuri dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, sehingga dari rentetan kisah-kisah di Al-Quran itu terbagi. Ada yang berdasarkan waktu, berdasarkan tokoh, maupun berdasarkan panjang pendeknya. Nah, yang pertama ada kisah yang disebut sebagai kisah ghaibiyah. Ini berdasarkan waktu. Apa kisah ghaibiyah? Kisah ghaibiyah ini adalah kisah dalam Al-Quran yang sifatnya tidak bisa dialami oleh panca indera. Jadi manusia tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa merasakan, bahkan tidak ada pada saat kejadian itu karena sifatnya gaib gitu. Dan banyak sekali ini, dan tidak mungkin saya sampaikan semuanya di kesempatan pagi hari ini karena saking banyaknya gitu. Nah, kita ambil beberapa contoh kisah-kisah dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kisah tentang dialog Allah dan malaikat tentang manusia. Nah, ini tidak asing juga untuk kita semua. Ini ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-31 dan seterusnya. Bagaimana tentang ada di situ perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Memperdebatkan apa? Nanti ada bahasan tentang jidalul Quran, perdebatan-perdebatan dalam Al-Quran. Banyak sekali perdebatan dalam Al-Quran antara Allah dengan makhluknya, antara makhluk dengan makhluk dan seterusnya. Nah, ada perdebatan antara Allah dan malaikat tentang apa? Tentang pemilihan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu kan wakil. Nah, wakil Allah, ya. Bukan berarti menjadi Allah, bukan. Wakil di sini maksudnya menjadi koordinator yang apa? Yang melakukan kepemimpinan di muka bumi ini untuk mengelola, untuk mengatur urusan-urusan. Bahkan disilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia melakukan hal apapun di muka bumi ini. Mau nanam singkong, mau nanam sawit, bebas. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma nanti banyak sekali konsekuensinya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kan ada sebuah kisah, ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Nah, berarti entah di mana itu dan entah kapan, wallahu a'lam. Tapi ini terjadi. Nah, ini adalah satu kisah yang sifatnya gaib. Satu, pelakunya gaib, malaikat itu makhluk gaib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang maha gaib. Tidak ada makhluk, satupun makhluk yang bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala hatta nanti di surganya. Nah, ini ada satu kisah gaib sehingga memerlukan sentuhan keimanan kita untuk memahaminya, untuk membacanya. Apa kata Allah? Aku sampaikan kepada malaikat, aku akan mengutus seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Sehingga para malaikat mendebat Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Bukankah ketika engkau mengutus manusia itu mereka akan melakukan pertumpahan darah, membuat kerusakan di muka bumi ini? Nah, kok bisa malaikat bisa tahu sampai titik itu? Nah, karena di lanjutan ayatnya dijelaskan bahwasanya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat manusia itu seluruh ilmu, seluruh cabang ilmu itu diajarkan kepada manusia, kepada Nabi Adam.
Seluruh nama-nama, seluruh cabang ilmu, seluruh aspek-aspek keilmuan lainnya itu diajarkan kepada Nabi Adam. Dan ini yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Misal malaikat. Malaikat itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan tersebut dan terbatas, tidak bisa berkembang. Misal malaikat itu satu tidak terlihat. Ya udah, emang tidak terlihat itu ya. Bisa jadi mungkin kapan-kapan terlihat, gak mungkin. Atau mungkin ada video viral malaikat melintas di langit Bogor, itu pasti dipastikan hoaks. Karena kemampuan malaikat tidak untuk menampakkan, tapi untuk tidak terlihat kemampuan. Yang kedua, misalnya malaikat bisa terbang, ya sudah, sampai di titik itu saja. Kalau manusia itu beda. Dari mulai dia itu dilahirkan tidak bisa apa-apa sampai sebesar kita ini, Pak, bisa segala hal. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mendesain kita manusia itu seperti itu. Makanya Nabi Adam diajarkan segala ilmu, diajarkan segala hal, ya karena kita mampu gitu ya. Mungkin di Al-Quran dijelaskan tentang satu keistimewaan hewan lebah, bahwasanya lebah itu punya kemampuan untuk membuat rumahnya. Contohnya itu, lebah itu punya kemampuan untuk membuat rumah dengan model yang kita tahu ya, kotak-kotak gitu. Nah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti anak-anak kita sudah menikah, kita sudah meninggal, itu lebah rumahnya pasti model kayak gitu, Pak. Terus gak ada yang mungkin pakai baja ringan, gak ada lebah itu. Beda sama kita. Mungkin di tahun 1800 sekian atau 1600 sekian, rumah-rumah manusia itu seperti apa kita bisa bayangkan. Pasti tidak akan seperti sekarang. Nah, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Karena apa? Karena manusia punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan untuk melakukan penelitian gitu. Masjid saja, zaman saya dulu sholat mungkin dilanggar. Maksudnya dilanggar, bukan dilanggar. Bentuknya kita tahu ya ada apa. Berbeda dengan masjid kita yang kita cintai ini. Lebih modern. Nah, kenapa? Karena manusia punya kemampuan untuk mengembangkan segala keilmuannya. Nah, kalau kita lihat mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan lain. Misalnya paus. Paus itu kan tidak punya insang ya, Pak. Nah, jadi dia bernapas dengan paru-paru. Makanya ada pernah baca berita paus mati tenggelam. Wah, kayak kaget tuh. Kok bisa ikan mati tenggelam? Padahal memang cara napasnya berbeda. Nah, sehingga diteliti oleh manusia, oh ternyata paus itu punya rongga yang berbeda. Sehingga dia punya cadangan oksigen yang banyak. Dilakukan penelitian sama manusia, lahirlah inovasi tabung oksigen. Jadi kalau kita nyelam bisa lama-lama. Nah, atau kapal selam. Nah, itu hasil penelitian manusia juga pasti. Melihat dari hewan apa, dari ciptaan Allah yang lain, dibuat sebuah inovasi, lahirlah kapal selam. Cuma mungkin nanti ada perbedaan, ada yang dibuat dari baja, ada yang dibuat dari tepung ya. Nah, itu beda. Itu inovasi manusia. Nah, dikarenakan manusia punya kemampuan seperti itu, maka malaikat itu protes. Ya Allah, kalau manusia bisa sedemikian rupa, pengetahuannya berkembang dengan sangat banyak, dengan sangat cepat, bukankah mereka nanti akan melakukan pertumpahan darah? Bukankah nanti akan ada perang dunia ketiga? Allah. Nah, itu sudah diwanti-wanti sama malaikat. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau yang tidak tahu. Sehingga berkaitan dengan itu malaikat sujud. Baik, kami akhirnya sujud kata malaikat. Dikarenakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk validitas bahwasanya Nabi Adam satu adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Yang kedua, itu adalah perintah Allah yang tidak bisa dibantah. Nah, itu merupakan satu kisah yang sifatnya gaib. Tapi kalau kita tadaburi, kita ambil hikmahnya, ternyata sangat-sangat banyak sekali. Dan itu sangat bersinggungan, sangat beririsan dengan kehidupan kita. Bagaimana kemampuan kita dalam berpikir. Itu kan kalau kita buka tafsir, itu enggak ada bahasan itu, Pak. Mungkin manusia punya kemampuan untuk berpikir, itu enggak ada. Tapi kalau kita tadabbur lebih dalam, dari kata per kata itu mungkin bisa dapat. Nah, karena kembali lagi, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menebarkan kisah di dalam Al-Qur'an. Bukan untuk kita kapan, wah ini kapan nih terjadinya nih? Siapa nih pelakunya nih? Bukan. Tapi apa hikmah yang terjadi di baliknya. Dan tentu
Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak sekali hikmah yang saya yakin dari satu ayat ini saja banyak sekali hikmah yang belum bisa kita gali. Makna selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Nah, terus tentang penciptaan alam semesta. Nah, ini insyaallah sering dibahas di berbagai majelis. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanat ratqan fafataqnahuma. Kata Allah, apakah engkau melihat orang-orang kafir? Nah, jadi orang-orang kafir itu meragukan. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menyatakan bahwa ya bumi ini hasil dari terbentuk secara natural dan seterusnya, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan annas samawati wal ard, bahwasanya langit dan bumi itu kana taratqan, awalnya itu mereka itu satu bulatan yang sangat besar, fafataqnahuma, lalu kami hancurkan. Ya, kita kenal dengan teori Big Bang. Nah, ini kan tentang sains, gitu ya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Nah, dalam proses penciptaan alam semesta apalagi ini penuh dengan hal-hal yang gaib, karena enggak ada saksi yang hidup saat itu, Pak. Manusia belum ada, gitu. Terus makhluk-makhluk lainnya pun masih sangat-sangat terbatas. Nah, sehingga memerlukan sentuhan keimanan untuk menyusuri kisah ini. Dan banyak sekali tentunya ayat-ayat yang membahas tentang kisah penciptaan alam semesta. Berikutnya kisah gaib lainnya, kisah tentang Maryam, Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi Musa itu justru kisah yang sangat banyak. Nah, kita ambil satu contoh kisah dari Maryam. Satu wanita yang mulia, wanita yang biasa yang kelak melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dan itu salah satu mukjizatnya. Bisa lahir tanpa memiliki seorang ayah, dan ibunya bukan seorang pezina, bahkan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Nah, dan ini bisa meluruskan dari segala kesalahpahaman sebetulnya, gitu ya. Kenapa? Karena dari kisah Maryam ini terdapat sebuah pengakuan dari orang-orang Nasrani secara jujur, gitu. Contohnya yang terjadi kepada Raja Habasyah, Raja Yaman pada saat zaman Nabi SAW. Ada seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini seorang raja Kristen, sangat-sangat soleh di agamanya, dan dia menjadi seorang raja. Pada saat awal-awal di Mekah itu kan dakwah itu tidak diterima langsung, sehingga ada gelombang hijrah pertama. Jadi hijrah itu sebelum ke Madinah pernah hijrah dulu ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan umat Islam. Nah, ketika hijrah ke Habasyah, umat Islam heran, kok bisa kita itu disuruh hijrah ke negara yang mayoritas itu Kristen, mayoritas itu adalah kafir. Itu umat Islam udah was-was, karena pasti di Mekah aja ditolak, apalagi di negara lain yang nggak bisa bahasa Arab, gitu. Pada saat itu Habasyah, Ethiopia, maaf, nah itu tidak bisa bahasa Arab. Kok bisa Nabi nyuruh kami hijrah ke sana, katanya. Nah, pas datang ke sana dengan seorang penerjemahnya, ada seorang utusan dari Nabi, sahabat yang mulia Ja'far. Nah, sehingga menyampaikan maksudnya, disampaikan surat dari Nabi SAW tentang hijrahnya, gitu. Nah, sehingga kata Raja Habasyah, apa maksud tujuan ditanya? Ternyata ingin hijrah dan menyampaikan dakwah bahwasanya Nabi SAW menyampaikan risalah tentang ini dan ini. Nah, sehingga ketika Ja'far menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan tentang kisah Isa alaihissalam, Raja Habasyah itu terheran-heran. Loh, kok bisa kalian sok tahu, katanya. Isa itu nabi kita loh. Sedangkan kamu mengaku dengan nabi baru lebih tahu tentang Nabi Isa. Nah, ternyata kalau kita lihat dan telusuri, baik dalam kitab Taurat, baik dalam kitab Injil itu sendiri, itu tidak dijelaskan bagaimana Nabi Isa itu lahir. Bagaimana Nabi Isa itu dilahirkan secara jelas, secara detail, itu tidak dijelaskan. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan untuk umat-umat Nasrani yang berpikir pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, Allahu a'lam. Nah, salah satunya Raja Najasyi itu berpikir, dan mereka ya menerima secara mentah saja. Nah, sehingga ketika datang kata Raja Najasyi, kalau kalian lebih tahu tentang Nabi Isa, coba bacakan
apa yang disampaikan oleh Nabi kalian. Maka sahabat Ja'far menyampaikan dengan membaca ayat-ayat di surat Maryam, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, dan seterusnya. Sehingga ketika didapati bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan dengan cara demikian dari Sayyidah Maryam tanpa seorang ayah, dan ketika lahir punya mukjizat untuk langsung berkata aku adalah hamba Allah, dan dipelintir oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan itu, aku adalah anak Allah. Nah, sehingga Raja Najasyi langsung menerima umat-umat Islam. Bahkan bukan hanya itu, langsung Raja Najasyi menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam. Bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i. Ketika disampaikan ayat-ayat tentang Nabi Isa tadi, maka tafidu minad dam'i, Raja Najasyi langsung nangis. Kok bisa ada kitab selengkap itu, ada risalah yang disampaikan sedetail itu, katanya, dan polanya sama dengan isi kitab Taurat, dengan isi kitab Injil juga, katanya. Nah, ternyata itu bukti bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia. Nah, kemudian kisah gaib pada masa sekarang. Kalau kisah gaib pada masa sekarang, sebetulnya banyak ayat yang lebih tepat. Salah satunya turunnya malaikat ke bumi. Ini di surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini khususnya ada di ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu adalah makhluk yang gaib, dan perbuatannya itu sama-sama gaibnya. Dan itu terjadi dari mulai zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Zaman sekarang, malaikat tetap melakukan tugasnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada malaikat yang mengatur rizki, ada malaikat yang bertugas mengatur hujan, ada yang bertugas mencabut nyawa, dan seterusnya. Kenapa? Di zaman sekarang hujan terus turun, orang yang meninggal terus ada. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan malaikat min kulli amrin, mereka berada pada tugasnya masing-masing. Nah, itu bentuk salah satu hal yang gaib. Kemudian di masa sekarang yang berkaitan dengan makhluk gaib, ada tentang jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Di zaman dahulu Nabi pernah membaca Al-Qur'an di satu tempat. Nah, ketika itu segerombolan jin yang sedang mau pulang dari satu tempat ke tempat lain mendengar bacaan Nabi, langsung takjub dan diam mendengarkan Nabi sampai selesai ngaji Quran. Nah, ketika itu disebutkan sama Nabi bahwasanya para jin-jin itu mereka merasa takjub dan mereka pulang ke negaranya, pulang ke alamnya, lalu mereka mendakwahkan, menyampaikan isi Al-Quran dengan sangat gembira bahwasanya ada kitab seindah ini. Nah, di zaman sekarang pun sama. Ketika kita membaca Al-Quran, peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad, jin duduk menyimak, itu terjadi kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Ketika saya bacakan sekarang di detik ini, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Ada jin yang sedang menyimak, Pak. Jadi jangan sangka ketika kita ngaji sendirian itu gak ada yang nemenin, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, ada itu yang nemenin. Salah satunya jin, dan yang pastinya malaikat juga. Jin itu khususnya jin muslim, karena jin itu kan terbagi nanti. Nah, jin muslim ini sangat senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan bentuk kesenangannya apa? Mereka diam ketika ada yang baca Al-Quran. Setelah diam, mereka langsung mendakwahkannya. Beda sama kita. Ada yang baca Quran, kadang kita hare-hare kalau kata orang Sunda. Hare-hare itu kita cuek, atau kita asik ngobrol, kita asik apa dengan aktivitas. Kadang kita setel murotal di rumah, murotal sendiri. Kita mau apa, ngapain sibuk. Padahal itu nggak baik kayak gitu. Jin aja duduk diam gitu ketika ada bacaan Al-Quran. Nah, semestinya demikian juga lah adab kita sebagai umat manusia ketika dibacakan Al-Quran. Nah,
Ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang iblis. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para iblis. Nah, iblis termasuk kelompok dari jin juga. Dari jin itu punya banyak kelompok. Satu kelompok muslim, mereka yang beriman. Ada kelompok syaitan, mereka yang fasik, mereka yang nakal-nakal. Nah, itu setan. Masih kelompok jin. Ada juga iblis. Iblis kelompok jin juga, tapi mereka yang senior-senior. Yang mereka hidup dari mulai zaman Nabi Adam. Kok bisa? Ya, iblis mereka tidak akan pernah mati sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian yang mereka minta kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan ajalku sampai nanti hari kiamat. Nah, itu terjadi, peristiwa itu dikisahkan ketika iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah sampai Nabi Adam dihukum dan dilempar dari surga. Nah, sehingga itu iblis dihinakan oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan ketika dikutuk, iblis biasa-biasa aja, cuek gitu ya. Dan saking cueknya, kata iblis, nantang, ya Allah, oke, saya terima, tapi jadikan aku makhluk yang kekal sampai nanti hari kiamat, jangan ada yang mati. Sehingga dari mulai zaman Nabi Adam, kelompok jin yang namanya iblis itu tidak ada yang mati. Kalau jin yang lain, jin muslim, jin kafir, itu ada yang mati, sama seperti manusia. Kalau iblis, kelompok yang khusus tadi, pasukan khususnya, mereka nggak ada yang mati, gitu. Nah, sehingga kisah tersebut sampai sekarang berlaku. Kenapa? Karena iblis nggak ada yang mati. Sampai sekarang iblis selalu menyesatkan kita, selalu membisiki kita, membisiki para pemimpin-pemimpin kita. Gitu. Nah, itu berikutnya kisah gaib di masa mendatang. Nah, kita ambil satu contoh aja. Di yang pertama, kejadian surga dan neraka. Surga dan neraka itu gaib dan belum pernah ada yang mengalami, belum sedang dialami, tapi nanti bersama-sama akan mengalami. Dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Di surga itu sekelompok teman-teman nanti akan berkumpul. Nah, insya Allah nanti kita bertemu lagi di surga, Pak, insya Allah. Nah, ketika di surga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang di surga itu nanti akan reuni. Yang suka majlisan bareng, yang suka kajian bareng nanti reuni, Pak. Wah, gimana kabar? Gimana proses meninggalnya? Nanti akan saling apa? Yatasaalun, saling nanya kabar. Nah, cuma ketika saling nanya kabar, anil mujrimin. Bentar, kok ada yang kurang nih? Nah, ada yang kurang di teman kita nih yang suka ikut. Mana nih? Oh, ternyata masalakakum fi saqar. Oh, ternyata mereka lagi tenggelam di neraka nih. Wah, itu bisa jadi dikarenakan dosa individunya. Kenapa mereka ada di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Oh, ternyata mereka enggak salat. Salah satunya enggak salat. Padahal alasan lainnya banyak. Nah, dikarenakan tidak salat, wah, teman kita gara-gara enggak salat ternyata masuk neraka. Nah, karena orang-orang di surga itu punya akses penuh dengan segala keistimewaan, maka di dalam tafsir ini jelaskan orang-orang surga ini mereka berkomunikasi dengan temannya yang ada di neraka. Wah, masalah kekumpi sakor, kenapa kamu ada di situ? Kan kita sering bareng-bareng. Oh ya, sorry, saya kalau itu nggak sholat, gitu ya. Dikarenakan nggak sholat, saya masuk sini deh, katanya. Nah, itu peristiwa yang belum terjadi, belum pernah terjadi, tapi akan terjadi nanti, persis sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan kisah-kisah gaib. Tidak bisa dilihat secara langsung oleh panca indera kita, tidak dialami langsung oleh kita semua. Tapi itu perlu kita yakini itu adalah kisah yang nyata dengan sentuhan keimanan kita. Nah, ditinjau dari tokoh-tokohnya, kisah-kisah Al-Quran juga sangat-sangat banyak. Nah, ini saya coba runtutkan. Yang pertama, kisah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam satu riwayat dijelaskan Nabi itu berjumlah 124.000, Pak. Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Sebutkan nama Nabi yang nomor 155. Kalau ada dapat motor. Nggak ada, Pak, ya. Nggak disebutkan. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak disebutkan. Sebagaimana firman Allah, wa minhum
malam naksushum alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian lagi tidak kami ceritakan. Nah, yang diceritakan kalau kita himpun dalam Al-Quran ini, yang paling banyak itu Nabi Musa 136 kali. Nah, ini luar biasanya Pak. Sebanyak itu diceritakan tapi tidak pernah bosan kita membacanya. Yang pertama itu. Yang kedua, sajian katanya, sajian ceritanya itu berbeda-beda. Tidak sama. Kalau manusia yang menciptakan bisa jadi monoton Pak. Tapi karena ini kitab wahyu, kitab Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Baqarah saja yang banyak kisah Nabi Musa-nya itu beda-beda. Ada yang ketika Nabi Musa melakukan hijrah misalnya. Ada yang ketika Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Ada yang ketika Nabi Musa berdebat dengan kaumnya tentang sapi betina dan seterusnya. Banyak sekali. Dan justru Nabi Muhammad itu hanya 4 kali disebutkan secara langsung, walaupun secara tidak langsung itu banyak sekali. Yang paling banyak bahkan disebutkan tentang Nabi Muhammad. Yang unik di sini ada nomor 23, Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, tapi cuma disebutkan namanya aja Pak, nggak disebutkan kisahnya bagaimana gitu. Jadi cuma disebutkan Wadzal Kifl, ya udah gitu. Disebutkan namanya aja, siapa ini gitu. Apakah benar Nabi? Kenapa disebut Nabi? Karena ada konfirmasi dari hadis gitu. Dan dalam hadis pun tidak banyak informasi yang kita dapat tentang Nabi Dzulkifli. Nah, sebagian mufassir mengambil kisah-kisah Nabi Dzulkifli justru dari kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah umat Yahudi dan Nasrani gitu. Nah ini banyak sekali sebetulnya para nabi dan rasul. Kemudian tokoh-tokoh lain ada Luqman Hakim, ya, yang kita kenal dengan pendidikannya kepada anak yang sangat santun namun melekat, khususnya tentang tauhid. Bagaimana beliau menyusun nasihat-nasihat sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam yang sangat tepat gitu. Ada Ashabul Kahfi, Talut. Nah, Talut tahu Pak ya, Raja Talut yang melawan Raja Jalut yang pada zaman Nabi Syamun ya, sebelum Nabi Daud. Ada Nabi Syamun. Ketika itu ada pemilihan raja dikarenakan kaum tersesat itu, kaum Bani Israel itu tersesat, tidak punya pemimpin, dipilihlah pemimpin. Harapannya yang dipilih itu adalah yang kaya, yang ganteng, yang kaya, yang kuat gitu. Ternyata yang dipilih adalah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yang dipilih bukan yang kaya tapi yang berilmu dan yang kuat. Ya, itu standar kita kan gitu ya. Yang kaya aja pilih, yang paling banyak serunya deh, tapi yang berilmu nggak terpilih. Dari zaman dulu seperti itu ternyata. Nah, ada juga tentang Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain, nah apalagi ini? Kita nggak tahu nama aslinya siapa Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Karena yang memiliki dua korn, 2 masa. Kekuasaannya sangat besar. Setengah dari bumi itu kekuasaan Raja Zulkarnain. Bahkan perjalanannya ke mana? Ke barat, ke timur dalam rangka menegakkan atau kita mah belusukan ya. Belusukan ke barat, belusukan ke timur itu bertahun-tahun. Itu buat ngecek rakyatnya, Pak. Melihat rakyatnya ada yang beriman atau ada yang maksiat dan seterusnya. Dan banyak sekali yang tidak mungkin kita langsung gali dalam satu waktu. Perlu konsistensi dalam kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya, agar kita bisa melihat betapa agungnya kisah-kisah dalam Al-Quran yang tentu banyak sekali hikmah dan banyak sekali ibrah yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian ditinjau dari panjang pendeknya, yang paling panjang itu kisah Nabi Yusuf, karena itu dijelaskan dalam satu surat full, namanya surat Yusuf, isinya hanya kisah Nabi Yusuf aja gitu. Sebanyak 111 ayat, banyak. Yang paling sedikit itu yang tentang Nabi Hud, Nabi Lut di surat Al-A'raf itu hanya 8 ayat. Ya, 8 ayat. Tidak sampai 10 ayat gitu. Nah, sehingga berkaitan dengan kisah-kisah Al-Qur'an ya, secara keilmuan dalam istilah ulumul Quran, jadi Qisasul Quran adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu, agar kita mampu apa? Agar kita mampu mengambil hikmahnya,
Kemudian kita bisa mengklasifikasi ini termasuk kisah yang benar atau kisah yang nyata. Dalam Al-Quran tentu kisah nyata semuanya kecuali satu kisah, yaitu kisah ketika Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Itu kan kisah fiktif, buatan manusia lagi, bukan buatan Allah. Allah cuma menyampaikan ulang bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf itu pernah berdusta menyampaikan kisah palsu bahwasanya Nabi Yusuf pernah diterkam serigala, padahal nggak pernah. Nah, sehingga sisanya di dalam Al-Quran 100% kisah yang terjadi adalah kisah real, kisah yang faktual. Kemudian adapun sifatnya ada yang gaib, ada yang nyata secara langsung. Nah, itu kembali kepada kita bagaimana kita menyentuhnya. Ada yang perlu dengan sentuhan logika, ada yang diperlukan dengan sentuhan keimanan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentadabburi dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Allahu a'lam bissawab. Baik, mungkin demikian. Ada pertanyaan, Pak? Ini menarik ya. Ya. Mengambil makna dari kisah gitu ya. Mengapa kisah itu muncul? Karena kisah itu akan berbicara tentang riwayat, satu proses. Jadi kalau kita membayangkan kisah, ini menarik sebetulnya. Saya kecil, waktu sekolah ada namanya sejarah Islam, kisah nabi-nabi. Kenapa diceritakan? Karena zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Zaman sekarang ada TV, ada buku, ada radio. Dulu kita suka dengar saus sepuh kan, di radio. Kisah-kisah itu didongengkan. Tapi kalau kisah dinarasikan, itulah kekuatan. Jadi menanamkan nilai. Maka kisah ini sangat menarik sebetulnya bagi anak-anak. Unsur kognitif untuk memasukkan nilai-nilai. Jadi kan, kenapa sih saya beragama Islam misalnya? Ada riwayatnya. Riwayat itu yang menurut kita dituturkan. Nah, dituturkan melalui cerita, tapi kan harus berdasarkan fakta. Misalnya tadi dilihat kisah Nabi Musa itu 136 kali. Kenapa Musa paling banyak diceritakan? Karena orang Yahudi pembangkangnya luar biasa. Nabi Musa, Nabi Yusuf, sama Nabi kisah Maria, Maryam. Dan kalau kisah itu diceritakan, kemudian ada fakta, misalnya kalau kita jarang misalnya ke Yerusalem atau ke Yordania, itu ada memang misalnya sumurnya, makamnya dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya kisah itu menarik supaya tidak tersesat dengan dongeng. Nah, mohon maaf kalau di tetangga sebelah kalau menjelang Natal itu ada Sinterklas yang pakai rusa bisa terbang, tapi menjadi keyakinan, menjadi ritual. Jadi bagaimana kisah dongeng menjadi ritual begini agama gitu. Jadi ada penyesatan kan? Jadi secara logika dan masuk. Kemudian juga yang menarik tentang tadi dialog antara malaikat dan Allah. Itu ada buku yang menarik. Itu ada profesor Amerika, profesor matematik, saya baca bukunya. Bahkan dia menulis judul bukunya ketika malaikat bertanya. Jadi dia tulis itu. Jadi orang Barat itu, yang si profesor Amerika itu, saya membaca isi tulisannya, dia tersentuh. Ketika dia membaca ayat itu, dia bisa ceritakan proses dialog itu. Maka benar tadi dikatakan, kisah itu menghasilkan satu cara berpikir. Kamu bule ini dari mana ilmunya kan? Tiba-tiba dia bisa menceritakan mengapa terjadi suatu dialog yang kencang antara malaikat dengan Allah. Padahal malaikat nggak pernah protes kan, tiba-tiba dia protes gitu. Nah, jadi ketika proses itu dinalar dengan pengetahuan, dengan itu, jadi ternyata kisah itu menjadi inspirasi, kan itu harus kita bilang, inspirasi bagi pengetahuan dan penuntun dalam kehidupan. Cuman masalahnya kan sekarang ini kan jangan sampai terjadi bias ya. Jadi benar tadi kisah Nabi Yusuf dimakan serigala, nah, itu kan harusnya ada harus diluruskan. Nah, jadi supaya tidak tercampur. Nah, jadi yang terakhir itu memang kalau mengapa kisah ini panjang menjadi kekuatan, karena kekuatan penutur itu menjadi satu narasumber utama. Kita dulu waktu kecil ketika TV tidak ada, radio tidak ada, paling senang nonton wayang golek. Nah, nonton wayang, karena kekuatan dari narasi itu.
Cuman pertanyaannya kan ada intervensi manusia dia. Maka ketika Quran itu menceritakan kisah-kisah Nabi, itu mungkin bagi kita yang anak-anak itu menarik karena unsur kognitifnya dimasukkan. Jadi dia yakin dengan kayak kalau orang yang dewasa bisa lah. Maka dikatakan itu udah masalah, itu orang dewasa. Iya, betul. Tapi kalau anak-anak harus ditanamkan kisah gitu. Dia menjadi tauladan bagi mereka mengapa sampai. Jadi dia yakin dengan proses itu. Nah itu yang menurut saya fakta-fakta yang menjadi satu catatan. Cuman kadang-kadang bagi tetangga sebelah itu mengklaim itu kan ciplatan dari yang ini. Tapi dasarnya kan dia tidak, bagaimana Ustaz tadi mengatakan bahwa orang yang berdahulu, ya Nabi yang tidak punya pengalaman bisa menceritakan lengkap. Kan tidak ada copy paste. Nah itu menarik sekali. Jadi saya senang sekali cerita ini bahwa ternyata di balik kisah itu kita memaknai ada makna apa di dalamnya sehingga riwayat itu menjadi satu informasi ilmu pengetahuan. Jadi kisah bukan dongeng, tapi kisah adalah pengetahuan. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja sekarang. Masya Allah. Karena bubur dari belakang. Ya, jazakallah. Makasih banyak Pak pelengkapnya, Masya Allah. Nah, betul ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tekankan tadi ya, faqsusil qasasa la'allahum tafakkarun. Maka kisah-kisah tersebut adalah sebuah sarana agar kita semua berfikir, bertafakkur bagaimana tentang tadi proses dari setiap hal yang terjadi dan seterusnya. Oke, mungkin demikian Pak ya. Sudah jam 6.15. Insyaallah kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.